Beliau lahir di kota Mekah pada subuh hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, setelah peristiwa gajah di tahun 571 Masehi. Setelah Nabi lahir, Aminah mengirim utusan untuk menemui Abdul Muthalib dan mengabarkan bahwa cucunya telah lahir ke dunia. Abdul Muthalib bergegas datang dengan penuh sukacita. Abdul Muthalib menggendong Nabi dan membawanya ke Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Lalu Abdul Muthalib menamai cucunya itu dengan nama Muhammad, sebuah nama yang sedikit asing di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Nabi Muhammad dihitan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Pendapat lain mengatakan bahwa beliau lahir sudah dalam keadaan dihitan atau disunat. Nabi disusui oleh ibunya selama 7 hari semenjak kelahirannya. Setelah itu, beliau disusui oleh Suwaibah. Suwaibah adalah budak Abu Lahab, sang paman Nabi Muhammad. Halimah dan teman-temannya ditawari untuk menyusui bayi Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka semua menolak karena Nabi Muhammad adalah anak yatim, sehingga tidak ada ayah dari anak itu yang bisa memberikan bayaran yang setimpal. Maka Halimah dan teman-temannya pun memilih untuk pergi mencari bayi lain yang lebih menjanjikan imbalannya. Hingga akhirnya semua perempuan Bani Sa'ad berkumpul dengan membawa bayi mereka masing-masing. Dan saat itu hanya Halimah saja yang belum mendapatkan seorang bayi. Dengan nada pasrah, Halimah berkata kepada suaminya, "Sungguh aku tidak akan pulang tanpa membawa seorang bayi. Aku akan mengambil anak yatim tadi untuk kita bawa pulang." Dengan terpaksa, Halimah pun pergi mengambil bayi Nabi. Setelah itu dia kembali bergabung dengan rombongan. Namun ketika dia mulai memangku Nabi, air ASI-nya tiba-tiba penuh, bahkan bisa mengenyangkan 2 bayi yang sedang dia bawa, satu Nabi Muhammad dan satu lagi anaknya sendiri. Kemudian suami Halimah bangkit, menghampiri unta yang mereka bawa. Ternyata kantong air susunya penuh. Suami Halimah langsung memerah dan meminumnya bersama Halimah sampai kenyang. Malam itu mereka tidur dengan penuh kenikmatan. Keesokan harinya, suami Halimah berkata, "Sungguh engkau telah membawa bayi yang penuh dengan keberkahan." Lalu Halimah menjawab, "Memang itulah yang aku harapkan." Kemudian rombongan perempuan Bani Sa'ad mulai bergerak untuk pulang. Halimah menunggangi keledainya bersama bayi Nabi. Namun tiba-tiba, keledai yang tadinya lemas dan kurang bertenaga, sekarang menjadi keledai paling kuat dan paling cepat di antara keledai lainnya. Dengan terheran-heran, salah satu teman Halimah berkata, "Hai Halimah, tunggu kami. Bukankah ini keledai lambat yang engkau kendarai ketika berangkat?" Lalu Halimah menjawab, "Iya benar, ini adalah keledai yang sama." Hingga akhirnya mereka semua tiba di kampung Bani Sa'ad. Ketika Halimah datang, tiba-tiba kambing-kambingnya mendekat dengan kondisi kenyang dan dipenuhi air susu. Padahal penduduk kampung Bani Sa'ad yang lain tidak dapat memerah susu sedikit pun pada kambingnya. Sejak saat itu, mereka menyuruh agar kambing-kambingnya digembalakan bersama kambing Halimah. Namun ternyata kambing mereka pulang dalam keadaan lapar, sementara kambing Halimah pulang dalam keadaan kenyang dan dipenuhi air susu. Keluarga Halimah terus mendapatkan keberkahan dan kenikmatan hingga umur Nabi Muhammad 2 tahun. Beliau tumbuh menjadi anak yang luar biasa dan jauh melebihi anak seusianya. Setelah masa persusuan selesai, Halimah pergi menemui ibu kandung Nabi dan memohon agar dia mau membiarkan Nabi untuk tetap tinggal di kampung Bani Sa'ad, karena Halimah yakin bahwa Nabi akan selalu membawa keberkahan. Halimah terus membujuk Aminah, hingga akhirnya Aminah merelakan anaknya untuk tinggal lebih lama lagi di kampung Bani Sa'ad. Halimah sangat senang, dia segera membawa Nabi Muhammad pulang ke kampung halamannya. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadilah peristiwa pembelaan dada. Saat itu Nabi sedang asik bermain bersama teman-temannya di sekitaran rumah Halimah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi. Malaikat Jibril membawa dan merebahkan
lalu membelah dada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengeluarkan segumpal hati yang masih berlumuran darah dari dalam dada Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padamu." Kemudian malaikat Jibril mencuci hati Nabi dengan air Zam-Zam yang berada di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Ketika selesai, malaikat Jibril mengembalikan hati Nabi dan menutupnya seperti semula. Sementara teman-teman Nabi berlari menemui Halimah. Mereka berkata, "Wahai ibu, Muhammad telah dibunuh." Mendengar hal itu, mereka langsung mencari keberadaan Nabi, dan ternyata mereka menemukan beliau dalam keadaan pucat dan ketakutan. Setelah terjadi peristiwa pembelahan dada, Halimah mulai khawatir, sehingga dia memutuskan untuk mengembalikan Nabi kepada ibu kandungnya. Ketika usia Nabi 6 tahun, Aminah mengajak Nabi untuk berziarah ke makam ayahanda beliau di kota Madinah. Aminah dan Nabi pergi meninggalkan kota Mekah, ditemani oleh Abdul Muthalib dan pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Mereka tinggal di Madinah selama 1 bulan. Ketika mereka melakukan perjalanan pulang, tiba-tiba Aminah jatuh sakit, hingga akhirnya Aminah wafat di desa Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kemudian Abdul Muthalib membawa Nabi pulang. Abdul Muthalib sangat iba melihat kondisi cucunya yang sekarang menjadi yatim piatu. Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi, bahkan dia lebih menyayangi beliau ketimbang anak-anaknya sendiri. Dikisahkan bahwa Abdul Muthalib mempunyai sebuah permadani atau tempat duduk khusus di sekitar Ka'bah. Anak-anak Abdul Muthalib biasa duduk mengelilingi permadani itu untuk menunggu ayahnya. Tidak seorang pun yang berani untuk duduk di atas permadani itu, karena mereka semua sangat menghormati Abdul Muthalib. Pernah suatu ketika, Nabi datang dan tiba-tiba duduk di atas permadani tersebut. Secara spontan, paman-paman beliau langsung menariknya agar Nabi turun dari permadani. Namun ketika Abdul Muthalib mengetahui hal ini, dia berkata, "Biarkanlah cucuku ini duduk di atas permadaniku." Kemudian Abdul Muthalib duduk berdampingan bersama Nabi di atas permadaninya. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib mengelus-ngelus punggung Nabi. Abdul Muthalib selalu senang dengan apa saja yang telah dilakukan oleh cucunya itu.